welcome back untuk kita punya segmen pembacaan Account to Series Christ the Way. Okay, so hari ini kita di day yang keempat sudah. So untuk Desire of Ages page 22 sampai 24. Okay, so macam biasa sebelum kita mulai, let us pray together. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, dan pada saat ini kami ingin belajar tentang firman Engkau melalui Desire of Ages ini. Kiranya Engkau menghantar Roh Kudus Engkau untuk membantu kami terus memahami apa yang kami baca bersama-sama dan dengar bersama-sama sebentar nanti. Engkau berkati viewers juga Tuhan, agar mereka juga terus diberkati dengan firman-Mu yang terdapat di dalam buku ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke, mari kita baca. Bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah, supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Allah. Kuasa penipuan setan harus dihancurkan. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Oke, jadi kuasa penipuan setan ini kita tidak boleh lakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah, sebab Tuhan sendiri tidak mengajar kita untuk membalas segala kejahatan dengan kekerasan. Oke, so ia mengkehendaki hanya pelayang kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Oke, cara untuk the best revenge, untuk membalas segala kejahatan adalah dengan kasih. Sebab kasih itu tidak. Jadi itulah kita tidak boleh buat ataupun balas semua dengan kekerasan, sebab kasih tidak akan diperolehi melalui kekerasan ataupun kekuasaan. Oke, hanyalah kasih yang dapat mengubah kasih itu. Oke, cuma kasih sahaja yang boleh menghasilkan kasih yang timbul dari hati kita. Oke, mengenal Allah berarti mengasihinya. Tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan ataupun sebaliknya daripada tabiat setan. Pekerja ini dapat dilakukan hanya oleh satu pribadi di semesta alam ini. Hanya dia yang mengetahui tinggi serta dalamnya kasih Allah itu yang dapat menunjukkannya. Dalam malam gelap gulita dunia ini, matahari kebenaran itu harus terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Oke, rencana penebusan kita bukanlah suatu buah pikiran yang lahir kebelakangan ini, tetapi ia merupakan suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Oke, rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya dalam Roma 16 ayat 25. Oke, itu huraian asas-asas yang telah menjadi dasar singgasana Allah sejak zaman abadi. Sejak mula pertama, Allah dan Kristus sudah mengetahui kemurtadan setan dan kejatuhan manusia itu kuasa tipu daya penderhaka itu, yaitu setan. Oke, maksudnya Tuhan sudah tahu apa yang berlaku daripada kemurtadan, kesan daripada apa yang setan buat di syurga. Oke, kecemburuan ataupun sikap mementingkan diri dari setan itu. Jadi kesan dia adalah kejatuhan manusia pertama di dunia, yaitu Adam dan Hawa. Itulah kesan daripada tipu daya si penderhaka, yaitu setan. Oke, Allah tidak merencanakan supaya dosa ada, akan tetapi melihatnya lebih dahulu jauh sebelum dosa itu lahir, lalu mengadakan persiapan untuk menghadapi peristiwa yang mengerikan itu. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk berhadapan ataupun menghadapi dosa-dosa itu. Sungguh besar kasih-Nya bagi dunia ini sehingga dijanjikannya memberikan anak-anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti itu. Jadi Lucifer telah berkata, Lucifer itu adalah setan ya, nama dia.
Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Okay. Hendak menyamai yang maha tinggi. Dalam Yesaya 14 ayat 13 mengatakan seperti itu. Ayat 13, Yesaya 14 ayat 13 dan 14. Akan tetapi Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6. Oke, ini adalah berkenaan dengan kisah Yesus sendiri, di mana walaupun dia Allah anak, kan Yesus ada 3 kepribadian. Dia ada Allah anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa. Jadi walaupun Yesus yang Allah anak itu ada bersama-sama dengan Allah Bapa, dia tidak mau menukarkan tempat Allah Bapa itu, melainkan tetapi apa yang dia buat, dia kosongkan diri dia. Dia tidak mau mengatasi Allah Bapa, dia tidak mau menyamai seperti itu, walaupun sebenarnya dorang sama, dorang ada kuasa, bukan sama lah, dorang ada kuasa yang sama. Satu individu dalam 3 kepribadian. Sebenarnya dia boleh saja menguasai Allah Bapa punya tugas-tugas begitu, tapi dia turun ke dunia untuk jadi manusia yang tiada apa-apa. Hebat kan? Oke, kita sambung. Inilah suatu pengorbanan sukarela. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan surga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari takhta kerajaan alam semesta supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan, serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Hampir 2000 tahun yang lampau terdengarlah suatu suara mengandung erti rahasia di surga dari takhta Allah. Sungguh aku datang, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Dalam Ibrani 10 ayat 5 hingga 7. Dalam kata-kata ini diumumkan pelaksanaan maksud yang telah dirahasiakan sejak zaman yang kekal. Kristus sudah hampir akan mengunjungi dunia kita ini dan menjelma menjadi manusia. Firman-Nya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Sekiranya ia datang dengan kemuliaan yang ada padanya bersama dengan Bapa sebelum dunia ada, maka kita tidak akan tahan melihat cahaya hadiratnya, supaya kita dapat melihatnya dan tidak menjadi binasa. Kehebatan kemuliaannya diselubungi, keilahiannya diselubungi oleh kemanusiaan, kemuliaan yang tidak kelihatan dalam tubuh manusia yang kelihatan. Hebat kan? Macam mana Tuhan Yesus Kristus sendiri, walaupun dia berkuasa dan dia layak untuk mendapat tempat yang tertinggi di surga, tempat yang diberi penghormatan, tapi dia tolak semua itu, diturun ke dunia untuk menjadi macam manusia yang tiada apa-apa. Okay? So umpama macam kalau kita ada duit, kita kaya, lepas tu maukah kamu macam tinggalkan semua harta kamu dan menjadi pergi imbau dengan orang-orang yang miskin, merasakan apa yang dorang rasa, begitu? Kamu sanggup? Okay. Tuhan punya macam pengorbanan ni, Tuhan Yesus kan, dia punya pengorbanan ni sangat besar. Dia macam, saya pun sendiri tidak boleh cakap yang saya sanggupkah, tidakkah, sebab saya belum cuba untuk ke arah itu. Tapi saya boleh, mungkin saya rasa saya boleh untuk pray, untuk diberi kekuatan supaya setiap hari saya boleh menjadi seperti Yesus, lebih bagus seperti Yesus. Okay, so next kita baca. Maksud besar ini telah dibayangkan selanjutnya dalam bayangan dan lambang belukar yang bernyala-nyala, yang dalamnya Kristus menampakkan diri pada Musa menyatakan Allah.
Lambang yang digunakan untuk membayangkan kepribadian ilahi itu adalah sebuah belukar yang sederhana yang nampaknya tiada mengundang penarikan. Tiada attraction maksudnya. Belukar itu menjadi lambang ilahi. Allah yang maha murah itu menyelubungi kemuliaannya dalam sebuah lambang yang paling sederhana supaya Musa dapat melihatnya dengan tetap hidup. Demikianlah dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Allah mengadakan hubungan dengan Israel, menyatakan kehendaknya kepada manusia serta mengaruniakan rahmatnya kepada mereka. Kemuliaan Allah dikurangi serta kebesarannya diselubungi supaya mata manusia yang lemah itu dapat melihatnya. Demikianlah Kristus harus datang dalam tubuh seperti tubuh kita yang hina ini. Filipi 3 ayat 21. Menjadi sama dengan manusia. Di mata dunia ia tidak mempunyai kecantikan sehingga mereka harus menyukai dia. Namun ialah Allah yang telah menjelma, terang surga dan bumi. Kemuliaannya diselubungi, kebesaran serta kekuasaan disembunyikan supaya ia dapat merapatkan diri kepada manusia yang berduka cita dan tergoda. Okey. Allah memberikan perintah kepada Musa bagi Israel dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan ia bersemayam dalam bait suci itu di tengah-tengah umatnya. Selama pengambaraan mereka yang memenatkan di padang belantara itu, lambang hadiratnya menyertai mereka. Demikianlah Kristus mendirikan bait sucinya di antara tempat kediaman manusia. Didirikannya kemahnya di samping kemah-kemah manusia supaya ia dapat diam di antara mereka dan diam di antara kita dan buat kita tahu benar tabiat serta hidupnya yang ilahi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sehingga anak tunggal Bapa penuh karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kerana Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita. Okay, Tuhan faham apa yang kita hadapi dan dia mau sendiri rasa apa yang kita rasa begitu sebagai manusia, dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik lelaki maupun wanita, dapat mengerti bahwa Khalik kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Khalik itu maksudnya Tuhan, okay? Tuhan Yesus, okay? Kerana dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat, tatkala di bumi ini kita melihat Allah menyertai kita. Amen. Okay, next. Setan menggambarkan hukum kasih Allah sebagai hukum yang berdasarkan sifat mementingkan diri. Okay. Jadi siapa yang mementingkan di luar sana, kamu laju-laju lupakan, sebab itu adalah sikap setan. Okay? Ia menyatakan bahwa sungguh mustahil bagi kita menurut segala ajarannya. Kejatuhan nenek moyang kita yang pertama bersama segala malapetaka yang telah timbul dituduhkannya ke atas kali, ataupun Yesus, menyebabkan manusia memandang Allah sebagai sumber dosa, penderitaan dan maut. Yesus harus menyingkap tabir penipuan ini. Selaku seorang dari antara kita, ia harus memberikan sebuah contoh penurutan. Untuk maksud ini, ia mengenakan sifat-sifat kita dan merasai segala pengalaman kita. Dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita harus menanggung sesuatu yang tidak ditanggung oleh Yesus, maka dalam hal ini setan akan mengatakan bahwa kuasa Allah tidak cukup bagi kita. Kerana itu, Yesus telah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita juga. Dalam Ibrani 4 ayat 15. Ditanggungnya segala ujian yang juga kita deritai sebagai manusia. Tidak pernahlah menggunakan sesuatu kuasa apapun untuk kepentingan dirinya sendiri yang tidak dikaruniakan kepada kita dengan berleluasa.
Maksud dia, walaupun Tuhan datang ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia biasa, dia ada kuasa untuk melakukan apapun yang dia mau, sebab dia adalah datang dari syurga, kan? Tapi dia tidak menggunakan semua itu untuk kepentingan diri dia, malahan dia tetap hidup seperti manusia yang lemah macam kita, yang tiada kuasa macam Tuhan. Oke? So, selaku seorang manusia, ia menghadapi penggodaan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sabdanya, aku melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Sementara ia berjalan keliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dianiaya setan, ia menjelaskan kepada umat manusia keadaan hukum Allah dan sifat pekerjaannya. Hidupnya menyaksikan bahwa mungkinlah bagi kita juga untuk menurut hukum Allah. Okay? Dengan kemanusiaannya, Kristus menjamah manusia dengan keilahiannya. Ia berpegang kepada takhta Allah. Okay? Maksud dia di sini, sebagai manusia dia bergaul dengan manusia, tetapi sebagai keilahiannya, sebagai Yesus, sebagai Yesus, dia berpegang kepada takhta Allah yang memberikan kekuatan dia. Dia macam beriman, dia percaya dia boleh buat. Macam itu. Selaku anak manusia, ia memberi kepada kita sebuah contoh penurutan. Selaku putera Allah, ia memberikan kepada kita kuasa untuk menurut. Kristuslah yang dari belukar di Bukit Horeb dahulu berfirman kepada manusia, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Keluaran 3 ayat 14. Inilah ikrar aksi pembebasan Bani Israel. Maka ketika ia datang dalam keadaan yang sama dengan manusia, ia menyatakan dirinya sebagai akulah aku. Anak Bethlehem, juru selamat yang lemah lembut dan rendah hati, adalah Allah dalam rupa daging. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan kepada kita ia bersabda, akulah gembala yang baik, akulah roti hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Yohanes 10 ayat 11, Yohanes 6 ayat 51, Yohanes 14 ayat 6, dan Matius 28 ayat 18. Itu semua tertulis di dalam ayat-ayat yang saya sudah sebutkan tadi. Akulah jaminan segala janji. Aku ada, jangan takut. Allah adalah dengan kita. Ialah jaminan pelepasan kita dan dosa, jaminan tenaga kita untuk menurut hukum syurga. So, habislah pembacaan kita di hari ini, di mana menceritakan tentang dosa. Dosa itu berasal dari sikap mementingkan diri, dan macam mana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi manusia biasa dan mampu untuk melawan segala dosa ataupun godaan-godaan yang dihadapi sebagai manusia biasa. Jadi kita harus jadikan Yesus sebagai contoh di mana dia mampu untuk melawan segala godaan-godaan setan dan mampu untuk melaksanakan apa yang Allah Bapa inginkan dia buat di dalam dunia ini, sehingga dia sanggup untuk mati. Kita pun kita ada masalah secara pribadi, masalah yang kecil-kecil, bukan melibatkan kena suruh mati di kayu salib pun kita sudah mengeluh ataupun sudah give up, sudah jauh dari Tuhan. Tapi kita belum diuji dengan lebih besar, yaitu mati di kayu salib dan tetap mempercayai Tuhan. Tidak semestinya mati di kayu salib. Mungkin zaman sekarang ini ada pelbagai cara untuk nyawa kita diambil, tapi kita harus tetap kuat seperti Yesus, di mana dia sentiasa mengutamakan Bapa di syurga untuk menjadikan sumber kekuatan dia dan membuktikan walaupun dia sebagai manusia biasa, dia tetap mampu untuk melawan dosa dan juga godaan-godaan dari setan. So that's all for today, and let's pray. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang pembacaan kami sebentar tadi, dan kami sudah mempelajari bahwa setan adalah punca segala dosa.
Setan adalah contoh di mana kami tidak harus mementingkan diri kami. Kami harus menjauhkan sikap mementingkan diri agar kami tidak terpengaruh ataupun jatuh di dalam dosa seperti mana setan mempengaruhi Adam dan Hawa dahulu. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa agar kami setiap saat terus bertumbuh dalam kerohanian kami, dan kami terus lebih dekat dengan Engkau, dan setiap hari akan terus berusaha menjadi seperti Yesus. Kami ingin menjadi terang untuk semua dunia. Kami ingin terus menyebarkan Injil Engkau. Kami ingin membantu supaya lebih ramai orang yang mengenal Engkau, supaya mereka juga mendapat kasih karunia daripada Engkau dan merasakan kasih agape daripadamu Tuhan. Tuhan, ampunkan dosa kesalahanku. Saya mohon Engkau sertai juga semua viewers dan juga semua kami yang sudah mendengar ataupun sudah mempelajari apa yang sudah dibacakan tadi, agar kami juga dilimpahi dengan Roh Kudus, dan selepas ini adalah kami boleh menyebarkan firman Engkau ini ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati sehari-hari, dan biarlah Engkau terus menguatkan setiap satu yang menghadapi masalah, cabaran hidup, godaan hidup, dan apapun mereka hadapi. Kami percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang mampu untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Thank you. See you again tomorrow.